Surya Paloh banyak mengetahui tentang Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi karena menjadi salah satu partai pengusungnya. Sehingga Presiden pasti mempunyai banyak pertimbangan untuk melakukan reshuffle kabinet. Nah, itu win-win solution pasca pertemuan itu sepertinya. Tapi yang kita tidak tahu bagaimana turunan-turunannya. Apakah turunannya itu Anies tidak jadi nyalon? Apakah kalau Anies nyalon dan menang kemudian harus melindungi Jokowi dan klik istana? Atau bahkan yang lebih kontroversial, Luhut Binsar Panjaitan disorongkan sebagai jadi wakil Presiden Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ganti presiden, insya Allah. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita ambil berita yang ngeri-ngeri sedap ya. This is the question why ya. Kenapa kemudian akhirnya Surya Paloh tidak direshuffle menteri-menterinya oleh Jokowi? Ini ada berita terungkap alasan Jokowi tak berani reshuffle menteri Nasdem. Ternyata Surya Paloh tahu informasi ini. Fajar.co.id. Pengamat sosial dan politik Tato Sugiarto mengungkapkan, bahwa informasi yang dimiliki Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjadi penyebab Presiden Jokowi menunda reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, Surya Paloh banyak mengetahui tentang Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi karena menjadi salah satu partai pengusungnya. Sehingga Presiden pasti mempunyai banyak pertimbangan untuk melakukan reshuffle kabinet. Surya Paloh bukan orang sembarangan, dia banyak mengetahui tentang Pilpres kemarin. Jokowi pasti banyak pertimbangan, ungkapnya dikutip dari Twitter @kianzz hari ini ya. Sebelumnya isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo bergema sejak akhir 2022. Namun reshuffle yang dimaksud tak kunjung terjadi. Bahkan belum lama ini disebut tidak dilakukan pada bulan Januari 2023. Aduh ya Allah, saya harus cerita apa lagi? Enggak ada cerita reshuffle, enggak ada reshuffle. Januari, Februari yang enggak tahu. Terang Menteri Sekretaris Negara Pratikno dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Menariknya pernyataan ini muncul tidak lama setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marifest Luhut Binsar Panjaitan di London, Inggris. Hal inilah yang disoroti pakar komunikasi politik Effendi Ghazali dalam program Adu Perspektif di kanal YouTube Total Politik. Bahkan secara tersirat Effendi mengaitkan kedua peristiwa tersebut. Siapa tahu sekarang karena bicaranya dalam suasana yang enak, tiba-tiba ujungnya hari ini kita dengar ada pernyataan dari istana tidak ada reshuffle di bulan Januari. Nah, ini kan kabar baik, tutur Effendi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim memilih menanggapinya secara diplomatis. Hadir secara virtual di forum yang sama, Hermawi menilai pembicaraan tentang reshuffle kemungkinan besar benar terjadi. Kalau orang selevel Pak Luhut dan Pak Surya duduk saja tapi nggak ngomong apa-apa, itu pasti ada implikasinya bagi kebaikan masyarakat. Apakah ada kemungkinan? Ya sangat ada, tapi kita nggak tahu persis, jelas Hermawi. Hermawi ini yang bilang bahwa kalau Anies berkuasa, HTI dan FPI tetap dilarang ya. Tidak produktif nih orangnya. Ya sahabat era sekalian, banyak hal yang bisa kita persoalkan ya. Banyak hal yang kita bisa analisis dari hal seperti ini ya. Yang jelas ada dua pernyataan yang saling memperkuat, yaitu dari Pratikno tidak akan ada reshuffle Januari ini. Bagaimana Februari? No, nggak tahu dia bilang. Artinya belum ada rencana. Dan yang kedua adalah Surya Paloh mengumpulkan kader Nasdem dan memerintahkan untuk terus mendukung Presiden Jokowi. Nah itu win-win solution pasca pertemuan itu sepertinya.
Tapi yang kita tidak tahu bagaimana turunan-turunannya. Apakah turunannya itu Anies tidak jadi nyalon? Apakah kalau Anies nyalon dan menang kemudian harus melindungi Jokowi dan klik istana? Atau bahkan yang lebih kontroversial, Luhut Binsar Panjaitan disorongkan sebagai jadi wakil presiden Anies. Saya mendengar dari seorang pengusaha ya, tentu saya tidak sebutkan namanya, sejak pidato Megawati Soekarno Putri itu, sobat era sekalian, ya, kemarin waktu ulang tahun PDI justru memberikan keberanian kepada partai-partai untuk menyodorkan dan menyorongkan nama menjadi wakil presidennya Anies. Ada dari partai besar, I don't know exactly partai besarnya siapa, apa, yang sudah mengirim utusan kalau bisa menjadi wakilnya Anies Baswedan. Luar biasa kan? Jadi penjajakan politik ini kita jangan percaya cuma panggung depannya, tapi juga panggung belakangnya. Apalagi cuma sekedar hasil survei ya. Karena hasil survei itu sendiri saya tidak tahu apakah bisa direkayasa atau tidak. Tapi sudah mulai, karena ada survei yang internal sifatnya, ada survei yang eksternal. Sobat semuanya, jadi kalau begitu KIB bisa bubar dong. Apakah kemudian partai besar itu PDIP untuk menyorongkan Puan Maharani sebagai wapresnya Anies Puan, wallahu alam. Karena kalau partai besar itu berarti kan kemungkinannya 3, PDIP, Golkar dan Gerindra. Itulah 3 partai yang lebih besar dibandingkan Nasdem. Jadi nggak mungkin dibilang partai besar kalau dia lebih kecil dari Nasdem. Jadi kita pikir kira-kira siapa ya partai besar yang mengirim utusan ke Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden. Sekali lagi, karena tidak jelas informasinya ya kita mengira-ngira 3 partai itu. Kalau nggak dari PDIP ya, artinya mencalonkan Puan Maharani sebagai wakil presiden Anies. Dari Gerindra, apakah Prabowo mau menjadi wakil presiden? Oh, I don't know exactly, kayaknya enggak. Ataukah Erlangga Hartarto dengan Golkarnya? Sangat mungkin juga. Ini baru spekulasi ya. Pertama, pengusahanya nggak mau disebut namanya. Yang kedua, dan dia juga nggak menyebut partai apa, cuman mengindikasikan saja. Ya jadi ya itulah politik kita yang saya katakan politik sontoloyo. Presiden dan wakil presiden tidak ditentukan oleh kemauan dan keinginan rakyat serta elit istana pastinya. Oke, sobat era sekalian, menarik ini ya. Tentu memang Surya Paloh to some extent memiliki bargaining position, makanya dia agak percaya diri. Ya pertama dia sendiri juga sosok kaya kan, artinya kalaupun dia menteri-menterinya dicopot yang dia nggak pikirin juga. Toh jaringannya juga masih banyak di daerah, kepala-kepala di daerah. Kemudian yang kedua ya tentu dia pegang kartu. Tapi kalau soal pegang kartu ini ya sama-sama saling pegang kartu. Surya Paloh pegang kartu Jokowi dan kartu pemilu 2019 kemungkinan besar. Dan tentu pihak Jokowi pun memegang kartu Surya Paloh. Sama-sama pemegang kartu. Tinggal dikeluarkan kartunya ya. Apakah itu kartu truf ataukah kartu yang bukan truf. Itulah politik kita saling zandra ya. Jadi sahabat sekalian jangan lupa ya mendengarkan interview saya dengan Ninis dari Perludem, Direktur Eksekutif Perludem ya, seorang perempuan, dulu pernah satu kantor dengan saya. Dan juga bisa pesan t-shirt, polo shirt, jaket dan minuman ya. Ada jahe, ada madu, ada gula aren dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya sobat semuanya. Kita bacakan berita yang menggemparkan ini ya. Dan saya sekarang pakai kaos keren cadas yang warna hitam ya. Ini adalah produk baru dari RH Channel. Jadi saya pakai daleman aja ini biar leher nggak kelihatan terlalu panjang. Tapi ini baju keren cadas ya, warna hitam. Kalau tadi warna putih.
Ini t-shirt. Ya, Sobat Era sekalian, ini ada berita bahwa Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintah Jokowi. And then in this still in a question mark, ya. Oke. Kita coba bacakan sebagaimana dilansir portal Islam. Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintah Jokowi. Oke, ini ada tulisan video lama yang digoreng buzzer. Portal islam.id, ya. Ada media online 12 Januari membuat berita dengan judul Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintah Jokowi. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh akan cabut capreskan Anies Baswedan jika diperintahkan Jokowi untuk buktikan loyalitas pada koalisi pemerintah. Ukur loyalitas Nasdem, kata Surya Paloh, Presiden tinggal perintahkan cabut capreskan Anies, maka kita akan lakukan, ungkapnya. Video Ketum Nasdem Surya Paloh ingin buktikan loyalitas pada pemerintah beredar di jagat maya 12 Januari diunggah akun Twitter Tita @Tita83090013. Surya Paloh merasa tidak melanggar etika koalisi pemerintah. Apa karena Nasdem capreskan Anies lalu kita dianggap tidak beretika, kata Ketum Nasdem ini. Kalau memang karena itu, lanjutnya, Presiden tinggal perintahkan cabut capreskan Anies. Patuh apa tidak Nasdem? Kalau tidak patuh loyal baru sebut kita tidak beretika, ungkapnya. Sampai hari ini, kata Surya Paloh, belum ada perintah Presiden soal cabut capreskan Anies. Kalau itu yang diperintah Presiden akan kita buktikan, tegasnya. Benarkah demikian? Video yang diunggah akun buzzer Twitter @Tita83079013 adalah potongan video lama pada 3 Oktober 2022 saat awal Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Saat itu beberapa pihak menuding Nasdem telah melanggar koalisi pemerintah karena telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Dalam video itu Surya Paloh menjawab berbagai tudingan itu. Apa ada kesepakatan di koalisi kita harus mencalonkan calon si A? Kalau calon si B itu melanggar, kalau memang ada ADART-nya seperti itu, lain ceritakan, kecuali kalau presidennya bilang saya nggak cocok, cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem. Itu lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia tidak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kan? Tapi kan kita belum dengar itu dari Presiden, kata Surya Paloh kepada awak media. Potongan video ini lalu digoreng dengan judul Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintah Jokowi. Ya, Sobat Era sekalian, untuk jelasnya coba kita dengarkan videonya dulu ya sebelum kita bahas. Silakan Jido. Komitmen Nasdem mencalonkan Anies Baswedan adalah untuk satu hal yang paling pokok. Bagaimana dia melihat perspektif keutuhan bangsa ini akan jauh lebih bisa memungkinkan kita untuk berkonsentrasi melanjutkan episode pembangunan yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Itu satu tekan kita. Ada kekurangan, itu tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya. Tapi kalau itu juga mesti dianggap tidak pas, itu nggak apa-apa bagi yang menganggapnya. Nasdem kan punya sikap sendiri, punya pendirian sendiri, ya kan? Dia institusi partai politik yang sah hari ini. Apa hal yang bertentangan dengan dia mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini? Coba, partai koalisi itu komitmen kita apa? Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan pemerintahan. Itu coba terjemahkan sampai batas akhir masa bakti jabatan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Itu nggak pernah terlanggarkan kan? Apa ada kesepakatan di koalisi kita harus mencalonkan calon si A, kalau si B itu melanggar? Nah, kalau memang ada ADART-nya seperti itu lain cerita kan? Ya kalau nggak ada, beli secara etik yang mana? Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan Presiden. Nah, kalau kecuali Presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang coba Presiden menyatakan cabutlah itu,
Janganlah itu jadi capresnya Nasdem, kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi. Ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu. Ya kan? Hah? Jadi nggak ada masalah. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi pernyataan dari Surya Paloh. Masih bersayap ya. Pertanyaan kita adalah seandainya dalam waktu-waktu belakangan ini tiba-tiba muncul statement dari Jokowi agar Nasdem mencapreskan Anies karena dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan koalisi atau policy pemerintahan. Karena bagaimanapun walaupun itu pencapresan untuk 2024 ke atas, tapi ancaman gangguan pada pemerintahan hari ini besar dengan pencapresan Anies. Misal, pertanyaannya adalah apakah Surya Paloh akan patuh atau tidak? Apakah dia memilih keluar dari koalisi dengan tetap mencapreskan Anies? Apakah dia kemudian seperti dikatakannya sendiri, ya akan kita buktikan apakah Nasdem punya etika atau tidak. Saya tidak paham ya pengertian beretika itu, apakah harus patuh kepada presiden, apakah beretika itu tidak main dua kaki. Bayangan saya beretika itu tidak main dua kaki. Artinya gini, kalau sudah ada statement seperti itu dari Presiden Jokowi, jangan capreskan Anies, maka pilihan bagi Surya Paloh dan Nasdem adalah keluar dari koalisi pemerintahan, keluar dari Presiden Jokowi, atau tetap calonkan Anies. Tetap calonkan Anies atau coret Anies dan tetap di pemerintahan. Nah itu saya kira etikanya di situ. Kalau sekarang Nasdem main dua kaki, secara etika pemerintahan nggak ada masalah, ya. Secara etika pemerintahan. Nah secara etika politik, nah itu barangkali yang kemudian menjadi persoalan. Tapi sekali lagi, ini adalah sistem pemerintahan presidensil. Soal apakah Nasdem bisa atau mau atau boleh bertahan di pemerintahan atau tidak, ya semata-mata bergantung kepada Presiden Jokowi sebagai primus inter pares, sebagai Presiden the Republic of Indonesia. Jadi tidak perlu kita berspekulasi. So easy, mudah sekali bagi Jokowi untuk menendang ya menteri-menteri dari Nasdem. Tidak ada halangan, kecuali halangan secara politis dan psikis, itu soal lain ya. Jadi Sobat Era sekalian, menarik ini. Kita akan nantikan pernyataan ini dibuka kembali. Ada pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan di London. Kita tidak tahu hasilnya apa. Yang saya spekulasikan hasilnya pastilah pembicaraannya dulu ya. Bicara mengenai presiden dan wakil presiden. Nah materi pembicaraannya namanya politik kan pasti negosiasi. Ada take, ada give. Jadi take and give. Ada yang diambil, ada yang diberikan. Bayangan saya ya yang diambil adalah tetap di koalisi pemerintahan. Yang diberikan adalah if andai Anies Baswedan menang maka bla 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 bla. Bagi oligarki atau kekuasaan hari ini. Jadi nasibnya itu bagaimana di kepemerintahan yang baru. Barangkali negosiasinya adalah ya Anda akan dilindungi, barangkali Anda akan tidak dipersoalkan, mikul, duor, mendem jero dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hanya Surya Paloh, Luhut Binsar Panjaitan dan Peter Gonta yang tahu apa hasil atau komitmen atau gentleman agreement dari pertemuan itu ya. Rasanya tidak mungkin tidak menyepakati sesuatu kalau sudah jauh-jauh ke London. Jauh-jauh menghindari hiruk pikuk Jakarta untuk bicara empat mata. Jadi 6 mata karena ada Peter Gonta di London sana. Dan mayoritas Sobat Era sekalian pun percaya kalau itu kebetulan, ya, kebetulan direncanakan. Jadi menurut Anda mana yang benar soal pertemuan Luhut dengan Surya Paloh di London? 30.000 yang voting. Dan yang mengatakan kebetulan 15% dan yang mengatakan direncanakan 85%. Ada yang kreatif mengatakan kebetulan sebenarnya, kebetulan direncanakan. Jadi ini by design bukan by accident. Sobat Era sekalian, politik itu
Ya, tidak ada lawan dan musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Kita tidak tahu negosiasinya kemana, tetapi pastilah negosiasinya harus take and give. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis dalam politik. Jadi barangkali nanti kita lihat Nasdem akan tetap di pemerintahan sampai 2024, tapi calon Nasdem akan memberikan perlindungan kepada presiden sekarang atau kroni-kroninya seandainya terpilih. Seandainya tidak terpilih, case close, nggak ada permainan lagi, udah selesai. Tinggal nanti apakah Nasdem akan kembali ke pangkuan rezim baru yang masih terusan dari sekarang, ataukah dia tetap ingin melakukan politik oposisi. Itu bayangan saya ya, pembicaraan. Nah, dengan skenario itu maka Anies diperbolehkan menjadi calon presiden, ya, berpasangan dengan siapapun. Lawannya barangkali ya diupayakan, misalnya Ganjar, Sandiaga Uno atau Prabowo atau siapa. Tapi kalau misalnya Surya Paloh ingin berkhianat, maka dia kacaukan koalisi perubahan tersebut, koalisi Nasdem, maka terbentuklah skenario Ganjar berpasangan dengan AHY, kemudian Prabowo berpasangan dengan Puan, Anies gigit jari. Tapi mudah-mudahan tidak, dan saya yakin Surya Paloh bukan tipe pemimpin seperti itu. Soal kepentingan pasti karena he is a businessman, tapi untuk berpolitik tidak jantan saya kira bukan tipe Surya Paloh, ya. Surya Paloh orang yang berani untuk melawan resiko dan melawan arus, insya Allah begitu ya. Oke. Dan ya kalaupun akhirnya Nasdem tidak bisa mencalonkan Anies karena soal-soal yang teknikal atau soal yang sifatnya politikal, ya apa mau dikata, ya kan, masyarakat dan bangsa ini harus terus berjalan dan kita cari calon yang terbaik dari yang ada dan berharap dia menjadi he atau she will be an enlightened leader after being elected dan memimpin bangsa ini keluar dari kejumudan, keluar dari kegelapan demokrasi menuju titik cerah dan titik terang demokrasi. Jadi demokrasi yang flourish, berkembang harus berdampingan dengan kesejahteraan. Jadi jangan dikotomikan seolah-olah kalau kita berdemokrasi kita tidak akan mungkin memberikan makan kepada yang nggak bisa. Orang yang berpikiran demikian pastilah orang yang punya konflik of interest, punya kepentingan, mau menggaruk uang negara, ya, hanya ingin bersenang-senang, tidak ingin melihat penderitaan masyarakat. Karena kalau orang yang berkomitmen adalah going together, at the same time dia melindungi rakyat Indonesia, mensejahterakan dan juga memberikan kebebasan. Jadi semua diberikan. Itu yang namanya pemimpin yang bertanggung jawab dan dilandaskan pada konstitusi negara kita. Oke. Sobat semuanya, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini. Kalau saya lihat tadi ya, statement Surya Paloh sepertinya tidak strong dia sebenarnya. Kelihatan aroma mau tetap di pemerintahan Presiden Jokowi dan mau Anies itu bergabung jadi satu. Dia tidak ingin konfrontatif dengan istana dengan dalil bahwa istana tidak ada larangan mencalonkan atau mencapreskan Anies atau anyone. Dan di sisi lain dia tetap ingin mencalonkan Anies sebagai orang yang dia pahami, dia dekat dan berharap ada kotel efek dari pencalonan Anies tersebut. Oke.